Ini Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu Ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya lambat banget aminnya ini. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ibu-ibu sehat semua, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harum manis rumah tangannya. Saya doakan putra putri anak cucu ibu semua makin baik, solih solihah. Amin ya Allah. Ibu, hari ini kita akan kaji dengan satu tema, yaitu pilar-pilar kebahagiaan. Bu, orang itu hanya ada dua. Kalau nggak susah ya bahagia. Tapi buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ibu, hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-begitu saja atau mau berubah, tergantung diri kita. Tentunya dengan meminta pertolongan kekuatan kepada Allah. Apalagi mohon maaf loh Bu, yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati Bu. Bu? Saya ingatkan Ibu yang pertama, Ibu jangan pernah kita tertipu dengan yang namanya umur. Jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur. Orang meninggal, orang mati itu Bu, nggak harus tua dulu Bu. Jangan juga tertipu dengan yang namanya kesehatan. Berapa banyak orang yang nggak sakit dia meninggal. Dan kematian itu pasti dan unik. Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja.
Guru juga mati Bu, tapi kan gurunya sudah ikhlas. Kalau ibu mau duluan silahkan, gurunya yang terakhir gitu. Astagfirullah. Bu, kalau canda gurau bisa saja, tapi kalau udah kematian tuh nggak ada yang tahu kok. Mohon maaf ya Bu, mungkin di komplek ibu, di tengah-tengah ibu, di lingkungan ibu pernah terjadi. Ada yang suaminya sakit berat, tapi istrinya solihah. Istri yang solihah itu Bu, dia memiliki S3 1C. Ya, suaminya sakit berat, tapi istrinya solihah. Istri yang solihah itu S3 1C. Dia tetap sayang dalam keadaan suaminya sakit kurang atau sudah, ya maaf, nggak bisa banyak berbuat aktivitas yang lebih. Dia tetap sabar dengan kondisi suaminya. Dia nggak ngerutu, nggak ngedumel, nggak marah-marah. Karena dia sabar, dia sayang, dan dia tetap bersyukur Bu. Ya, tetap bersyukur Bu. Ya, ada yang bilang gini, Jeng suami saya sakit, situ bersyukur loh. Ya, masih punya suami walaupun sakit. Lah aku udah nggak punya suami, ada yang gitu loh. Dia tetap sayang, dia tetap sabar, dia tetap bersyukur. Satu lagi cinta. Ini namanya istri yang solihah. Tapi apalah Bu, yang namanya kehendak Allah, ya. Suaminya yang sakit berat, yang meninggal malah tetangganya. Kan nggak nyangka banget Bu, ya. Iya. Sementara tetangganya nggak sakit, nggak ketahuan Bu. Itu menunjukkan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kematian itu pasti dan unik. Baik Ibu, karena kita ini pasti menginginkan dan sebagai umatnya Rasulullah harus, Ibu sebetulnya nggak usah mikir banyak-banyak Bu. Cukup fokus saja dengan dua hal. Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Cukup Bu, gitu aja Bu. Udah nggak usah macam-macam Bu. Ya cukup di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Hanya masalahnya untuk bahagia itu kan ada pilarnya, ada kuncinya, ada hal yang harus dipenuhi. Nah sebelumnya kita akan menghafalkan hadis Nabi dulu ya. Dan ini yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Adapun yang hafalnya lancar banget, dia boleh pulang duluan. Itu kayaknya saya itu nanti ya. Baik Ibu, untuk membiasakan diri sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, ya kalau Al-Quran kan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Coba sekarang mulai dibiasakan juga tiada hari tanpa membaca hadis. Ya, saya setiap hadir di majelis ilmu manapun, apalagi yang sudah rutin, yang sekali waktu saya hadir pun, setiap saya hadir, saya mewajibkan diri saya dan jamaah untuk menghafal 1-2 hadis pendek. Kenapa? Alasannya, kalau ini nggak saya ajarkan, nanti Ibu suatu saat di akhirat ditanya oleh malaikat, benarkah kalian cinta kepada Nabi? Benar malaikat. Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi? Kami banyak bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bagus kata malaikat. Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi? Kami hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Nabi. Bagus kata malaikat. Apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Ya, sampailah kami hanya mau menjalankan ibadah manakala sesuai dengan tuntunan Nabi. Kami menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Bagus kata malaikat. Tapi pada sampainya hanya Ibu ditanya misalkan itu, Ibu-ibu betul nggak nih cinta kepada Nabi? Ada berapa hadis Nabi yang Ibu hafal? Ibu jawabnya gimana? Nah kalau Ibu bilang gini, nggak apa Ustaz, malaikat, lo kenapa? Ustadznya nggak ngajarin. Nah, berarti yang salah tuh malah nyalain tuh. Ini ustadznya mau ngajarin malah disalahin. Astagfirullah. Ya, nah sekarang setelah ini Ibu nggak ada alasan lagi. Ya, saya akan ajarkan Ibu, yaitu menghafal 2 hadis pendek. Ya, siap Ibu? Siap, fokus, hafal insya Allah. Nggak nyampe 5 menit 2 hadis pendek ini hafal insya Allah. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya Bu ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya, ibu-ibu Indonesianya. Dan juga sebaliknya. Baik ya, siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Masya Allah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Masya Allah Bu. Paling enggak sudah ada di kolbu ibu, di hati ibu, di lidah ibu ketika malaikat tanya langsung jawab. Misalkan kok cuma satu, emang kan enggak apa-apa sih gitu. Ibu, ini contoh. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah apa? Ini Masya Allah. Nabi mengajarkan kita Bu, kalau bertutur kata pasti yang baik. Karena orang yang beriman itu pasti ucapannya mengandung nasihat, ilmu, hikmah, dan manfaat. Mengandung pada ajakan kepada iman, pada tauhid, pada ibadah kepada Allah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Zikrullah. Nah, contohnya Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Contoh, kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Berjumpa, assalamualaikum. Ingat dosa, astagfirullah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, insya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Kan ayatnya wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kalau dapat rezeki berarti bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Masya Allah ya. Jadi siap Bu? Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Masya Allah ya. Nanti boleh pulang semua setelah selesai ya. Masya Allah. Hadis yang kedua. Ya, tadi hadis yang pertama, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Siap ya?
Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Bu, orang beriman itu malunya kepada Allah kalau berbuat maksiat dan dosa. Ya contoh saja lah Bu, kalau ibu misalkan nggak dosen, kok ngaku-ngaku dosen, kayaknya harus malu lah Bu. Ya. Kalau ibu nggak kuliah di Trisakti, di UI, ya jangan bilang-bilang di situ lah Bu. Ini misal aja Bu. Malu yang baik itu gimana? Malu itu dibarengi dengan melakukan kebaikan. Bu, mohon maaf ya Bu ya. Ibu-ibu ini masih muda atau sudah tua? Udah nggak usah lihat kiri kanan Bu. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Bu, kalau ibu menyatakan sudah tua, kata ibu, orang tuh kalau sudah tua, sholat tahajudnya baik, duhanya, baca Quran, sedekahnya, doa, zikirnya baik, sabar, dermawan, umroh berulang kali, pemaaf dia, sholatnya tepat waktu, Masya Allah, lama dia. Orang itu kalau sudah tua kok semangat rajin ibadah. Ibu ngerti gak? Nilai paling banter cuman pantes. Cuman pantes saja Bu. Karena sudah tua. Ya nggak lebih dari itu. Tapi kok sudah tua Bu, ya Allah, suka marah-marah. Naudzubillah nih. Ada nggak Bu? Ada nggak yang sudah tua tapi masih suka marah? Ada nggak Bu? Sudah tua tapi masih suka gibang rumpi ngegosip? Ada nggak Bu? Sudah tua tapi masih suka marah-marah? Ada nggak Bu? Sudah tua tapi masih suka nyakitin anak mertua? Hidupnya nggak berkah itu. Malu itu dibarengi dengan melakukan kebaikan. Ya Allah, aku seumur sekian kok aku hanya sholat duha kok cuma 2 rakaat misalkan. Ibu sholat duhanya biasanya yang lebih sering 2 rakaat atau 4 rakaat? 4, nggak apa-apa. 2 pun nggak masalah. Tapi kalau ibu bilang 2 itu sejak tahun berapa? Berarti tidak ada peningkatan. Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngeliat Quran atau mindahin Quran? Alhamdulillah. Ibu ternyata membaca Al-Quran itu nggak harus banyak. Membaca Al-Quran itu tidak harus banyak. Ibu cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Ya, jadi membaca Al-Quran itu tidak harus banyak. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Jadi sebelumnya ibu udah baca 2, 3, 4, 5 lembar, tambahannya 3 ayat. Nggak pakai tambahan nggak apa-apa Bu. Ya. Tapi yang penting tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, baik ya. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Yang pertama hadisnya, yang kedua adalah malu itu bagian dari iman. Tapi malu yang benar pasti dibarengi dengan melakukan kebaikan. Malunya kepada Allah. Kalau aku mati kok belum banyak amal kebaikan. Nak macam mana ini? Ya. Baik Bu, sekarang kita memasuki yaitu kajian inti pilar-pilar kebahagiaan. Ibu, yang paling gampang ibu ingat, kalau setiap hari kan kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bahkan sampai dikatakan siapa yang dia tidak berdoa yang ini, dianggap dia nggak berdoa dalam harinya itu. Walaupun yang lainnya dia minta. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, dia nggak minta pada Allah, dianggap dia belum berdoa. Itu saking penting dan utamanya. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan, kebahagiaan dunia dan juga kebaikan-kebahagiaan akhirat, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Ibu mau bahagia atau mau bahagia banget? Apa bedanya? Nah, kalau bahagia banget berarti ibu serius untuk mewujudkannya itu. Seperti halnya ibu, pokoknya anakku harus selesai S1 dan dengan
lulus ijazah asli misalkan. Nah, itu kan menjadi target. Iya. Nah, maka dia akan upayakan harus jual ini jual itu, yang penting anaknya lulus. Ini contoh loh Bu ya. Masya Allah. Baik, siapapun Bu yang ingin bahagia, apa pilarnya? Pilarnya siapapun yang akan bahagia adalah yang pertama adalah yaitu apa? Al-hidayah. Jadi tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Hidayah yang dimaksudkan Islam dan iman. Islam iman yang benar loh Bu. Karena banyak orang yang ngaku Islam tapi nggak benar. Contohnya, ngakunya Islam imannya benar, ngakunya sudah diberi hidayah oleh Allah. Tapi sholatnya sering dia molor-molor, sering mundur-mundur. Ada yang ngaku muslimah dengar azan kaget, ada loh Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Katanya gitu. Mending kalau terus ambil air wudhu. Yang ngeri lagi Bu, udah bagus jadi dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu terus sholat. Enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya jengnya. Na'udzubillah nih. Jadi siapapun yang mau bahagia, inilah pilarnya. Yang pertama yaitu al-hayatu alal hidayah. Hidupnya di atas petunjuk hidayah Allah, yaitu Islam dan iman. Buktinya Bu, sekarang ini banyak yang mu'alaf berbondong-bondong karena dia tahu Bu, dia beragama yang tidak membawa ketenangan hati, kebahagiaan pada dirinya, maka dia berpindah. Kenapa Islam ini dihina, difitnah, dimaki-maki? Karena Islam ini dari Allah. Kalau Islam itu tidak ada nilainya Bu, tidak ada kehebatannya dari Allah, mungkin orang nggak mencari-cari, orang nggak memfitnah. Makanya Bu, kalau ada yang ngomongin ibu, memfitnah ibu, ngegibah ibu, ngerugi ibu malah bersyukur, alhamdulillah, ambil dosaku, ambil, terus gitu. Ibu nggak usah marah. Saya tanya, kalau ada yang memfitnah ibu, jangkelin ibu, kemudian ibu dengar dari teman ibu, Jeng, itu yang suka ngomongin kamu, yang suka memfitnah kamu, yang suka jelek-jelekin kamu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Apa? Syukur. Betul Bu. Ada yang bilang ini sih, dia tanya gini, emang sakitnya apa? Enggak sih, cuman biasa, cuman pilek-pilek aja. Oh berarti bukan doa saya, berarti doa dia parah Bu. Orang yang sudah di atas petunjuk hidayah oleh Allah itu berarti apa maksudnya? Ucapannya, sikapnya, perilakunya mengikuti ketentuan Allah. Kalau ngaku Islam banyak Bu, tapi perilakunya Masya Allah. Ada yang menteri, yang ustadz, yang kiai, yang haji, tapi kelakuannya yang nyolong, yang korupsi, naudzubillah dzalik, yang berbuat cabul, yang KDRT, nggak pantas. Berarti sebenarnya dia belum di atas petunjuk hidayah Allah. Kalau dia bahagia, pasti perbuatannya baik. Makanya apa? Inilah menjadi pilar intinya yang pertama. Siapapun yang dia mau bahagia, yaitu al-hayatu alal hidayah. Kehidupannya wajib di atas petunjuk hidayah Allah. Ibu lihat coba surat Toha. Surat Toha itu Quran saya surat yang ke-20 Ibu. Sama ya? Masya Allah. Pada surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Surat ya.
pilar-pilar kebahagiaan. Yang pertama al-hayatu 'alal hidayah. Al-hayatu kehidupannya di atas hidayah Allah. Alal hidayah. Hidupnya di atas petunjuk hidayah Allah. Apa kata Allah, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu, maknanya kebaikan itu, kebahagiaan itu Allah akan curahkan limpah berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu. Makanya heran kalau ada orang Islam kok nggak bahagia tuh, mesti salah Islamnya. Bukan Islamnya, berislamnya yang salah dia. Islamnya nggak akan mungkin salah, berislamnya yang salah. Contohnya, Bu, Ibu tahu bagaimana Ibunda Asiyah contohnya. Karena hidup di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang sangat bengis yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan mengatakan, "Duhai Asiyah, qadarullah Asiyah Fir'aun ini kan memiliki 50 istri, ada yang mengatakan 100 istrinya. Tapi qadarullah dari istri yang banyak itu, Bu, yang paling baik, yang paling lembut, menawan, yang paling cantik adalah Ibunda Asiyah. Begitu tahu menyembunyikan keimanan selama 40 atau 50 tahun, akhirnya kebongkar juga. Marah berat, Bu, Fir'aun sambil mengatakan, "Hai Asiyah, kau telah mengkhianati cintaku. Ternyata kamu sudah mengikuti Musa. Tinggalkan Tuhannya Musa. Kalau engkau meninggalkan Tuhannya Musa, ya, maka kau tetap aku jadikan permaisurinya Mesir. Kau tetap aku jadikan ratunya Mesir." Tapi karena hidayah ini, Bu, tahu kesesatan kezaliman Fir'aun, apa kata Ibunda Asiyah dengan tenangnya, tegasnya mengatakan, "Maaf ya Fir, aku nggak bisa Fir," katanya gitu. Kan suaminya namanya Fir'aun, Bu. "Maaf Fir, aku nggak bisa. Aku akan ikuti petunjuk hidayah Allah." "Oh, kalau kamu ikuti petunjuk Tuhanmu itu, maka aku akan siksa kamu, akan aku bunuh kamu dengan hukuman," kalau sekarang bahasanya mutilasi. Tapi apa? Karena hidayah, Bu. Coba, kalau bukan karena hidayah, nggak mungkin, Bu. Makanya kalau Ibu, mohon maaf ya, sudah bertahun-tahun dalam iman ini kok, mohon maaf ya, kok tidak merasakan kedekatan kepada Allah, itu ada masalah, Bu. Mungkin keislaman, keimanan kita itu belum sepenuh hati, Bu. Contohnya, mohon maaf, zikir Ibu sama ngobrol Ibu lama mana? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bu, Ibu nggak sholat tahajud dengan Ibu kehilangan seuang 100.000, sedih mana? Halo, Assalamualaikum. Ibu nggak sholat tahajud dengan kehilangan uang 100.000, sedih mana? Ayo. Nah, makanya disebut al-hayatu 'alal ibadah, alal hidayah. Allah itu alal hidayah apa? Inilah kuncinya. Orang tuh, Bu, kalau sudah di atas petunjuk hidayah Allah, dia akan nyaman. Kenapa? Dia yakin assalam yang kasih keselamatan Allah. Ibu bepergian, pasti Ibu ingin selamat. Yakin assalam adalah Allah yang kasih keselamatan. Ibu yakin ar-razak yang kasih rezeki Allah. Mohon maaf loh, Bu, nggak boleh seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya, nggak boleh. Yang segala-galanya Allah. Buktinya, mohon maaf nih, mungkin di antara Ibu ada yang suaminya sudah meninggal. Tapi apakah dengan kematian suami itu apakah menjadi putus rezeki? Enggak.
Bahkan mohon maaf, ada yang suaminya meninggal malah rezekinya lancar, malah dia karena berilmu yang tadinya dikekang sama suaminya nggak bisa banyak bergerak, dia bisa banyak melakukan kebaikan. Malah sehat-sehat aja, pipinya malah makin tembem bu. Ada yang dia waktu ada suaminya malah, oh ya Allah kayak kesiksa aja bu. Berarti memang suami bukan segala-galanya. Kalau sudah yakin ini orang hidup di atas petunjuk dari Allah tuh bu, selalu kaitkan dengan Allah. Ada gini, dia menikah baru beberapa waktu kok terus cerai misalkan. Kenapa ceng cerai? Dia katakan qadarullah. Kehendak Allah begitu kok, takdirnya Allah begitu. Kalau mau ditambahkan, sudah nggak ada kecocokan, selesai. Nggak boleh lebih dari itu ngomongnya. Mengungkap lebih dari itu dosa bu. Kenapa aku? Oh ternyata dia tukang ajar, aku ketipu. Wush. Jadi orang yang betul-betul di atas hidayah Allah itu selalu dia yakin nih. Mohon maaf nih, saya contohkan. Ibu bangun tidur, begitu bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa bu? Nggak bisa tangan bergerak, nggak bisa mendengar dengan jelas, nggak bisa melihat dengan jelas. Dan ibu yakin yang bisa menggerakkan ini semua, yang membuat kita bisa bicara, mendengar, melihat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang akan nyaman. Maka dia nggak akan terlalu pusing bu dengan dunia ini, dan tidak boleh terlalu dipusingkan dengan dunia ini. Ibu ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat loh bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat ibu, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh iya kan? Jadi dunia ini hanya sebentar, akhirat sebentar lagi. Karena kita akan sedang menuju. Makanya bu, orang yang beriman itu yang dia pikirkan setiap keluar rumah atau dia mau bepergian, ini dicintai oleh Allah enggak, diridhai oleh Allah atau enggak. Ucapannya dijaga bu. Ibu biasanya mohon maaf yang suka berdusta suami atau istri? Halo, assalamualaikum. Ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Dua-duanya parah banget. Sekali lagi, mohon maaf ibu, biasa yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami sih nggak apa-apa, cuman terus masalahnya terus ada pertanyaan, dulu nemunya di mana? Astagfirullahaladzim. Jadi mau bahagia ikuti petunjuk hidayah Allah. Apa yang Allah perintahkan ibu sadari begini, semua perintah Allah dan Rasulnya pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengandung manfaat, berpahala. Dan semua larangan Allah pasti mengandung apa? Mengandung kerusakan, keburukan dan dosa. Contohnya dilarang berzina karena zina ini merusak. Dilarang berdusta. Hancurnya rumah tangga, hilangnya kepercayaan, putusnya persahabatan persaudaraan, juga putusnya pekerjaan, salah satunya dusta. Maka setelah hari ini jangan ada dusta. Jadi orang yang hidup di atas petunjuk dari Allah tuh dia menyesuaikan maunya Allah, apa saya akan lakukan. Saya ini kan hamba Allah, maka dia akan bahagia. Tapi kalau orang ngikutin nafsunya bu, nggak akan bahagia. Bu, seseneng-senengnya orang tuh berapa lama sih bu? Saya tuh sampai hari ini belum pernah ngeliat loh bu, sekaya-kayanya orang tuh kalau makan sampai piring-piringnya dimakan, saya belum pernah ngeliat. Loh iya kan? Nah, sekarang kita koreksi tentang kita di atas hidayah Allah ini, maksudnya apa? Di atas Islam dan iman kita ini benar atau belum? Islamnya mesti benar, cuman Islam iman kita nak macam mana? Coba aku nak tanya bu, iman yang benar yang bagaimana? Bagi ibu yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Iman yang benar yang bagaimana?
Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Berbuat baik dengan Masya Allah ya, jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Jadi mau bahagia kuncinya adalah pilarnya hidup di atas petunjuk dari Allah. Maksudnya apa? Memiliki iman yang benar, iman tauhidnya benar. Lihat suratnya, surat 6 ayat 82. Ya. Jadi yang dimaksudkan hidup di atas petunjuk dari Allah, maksudnya apa? Di atas iman, dalam Islam dan iman. Ya. Tadi tentang hidayah, tadi surat 20 ayat yang ke-47. Sekarang tentang imannya, nah kaitannya dengan iman ini surat 6 ayat 82. Jadi bilang kebahagiaan itu kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah, yaitu di atas Islam dan iman, dalam Islam dan iman. Nah, iman yang benar yang gimana? Allah terangkan dalam surat 6 ayat 82. Ya, tauhidnya benar, iman tauhidnya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya syirik. Berarti iman yang benar terbebas dari apa? Kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya, uraiannya Bu, iman yang benar dan orang itu akan bahagia kalau dirinya sudah terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Ya. Jadi iman yang benar adalah apa? Iman yang mentauhidkan Allah, terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kesyirikan, bebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Yang kedua, mau bahagia itu apa? Al-ilmu, yaitu memiliki ilmu yang benar. Al-ilmu. Ibu, ilmu yang benar, kata kuncinya, ilmu yang benar menjadikan kita baik, selamat dan surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Makanya ibadah Bu, orang ibadah kok nggak pakai ilmu yang benar, capek aja. Surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Surat 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Maka mananya apa? Allah memuliakan itu, Allah beri ketenangan, Allah beri kebaikan, Allah berikan kebahagiaan. Orang yang berilmu benar itu Bu, nikmat hidupnya Bu. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah, yang penting nggak tiap hari Bu. Bu, ketika orang tua meninggal, anaknya satu diwarisi dengan ilmu, satu diwarisi dengan harta, maka yakin yang harta itu akan habis Bu. Tapi kalau ilmu itu akan berkembang. Dan kita tenang Bu kalau punya anak itu Bu dengan landasan ilmu.
Apalagi Rasul mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Bu, saya mau tanya, adakah di antara ibu yang kenal Imam Bukhari? Kalau kenal unik banget ibu ya. Imam Bukhari sudah meninggal lama, Bu. Ibu tahu kan sering hadis riwayat Imam Bukhari itu kan? Ibu tahu berapa gurunya Imam Bukhari? Berapa gurunya Imam Bukhari? Bu, saking semangatnya karena Allah memberikan kemuliaan dan kebahagiaan itu adalah bagi penuntut ilmu apa? Gurunya, ustadznya, syekhnya Imam Bukhari itu nggak banyak, Bu, melainkan tidak kurang mencapai 1080 orang. Nggak banyak sih, Bu, melainkan tidak kurang mencapai 1080 orang. Tapi nggak somse, nggak sombong. Ini gurunya baru berapa orang aja suka nyalain orang, nyesatin orang, merasa baik benar sendiri. Ada apa ada yang kayak gitu? Emang dia panitia akhirat apa? Nggak boleh gitu. Makanya Bu, ketika seseorang menuntut ilmu di majelis ilmu dia meninggal, atau sebelum dia menuntut ilmu mau berangkat dia sudah niatkan menuntut ilmu dia meninggal, atau sekembalinya, maka fawa fi sabilillah. Artinya kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fawa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mendatangi majelis ilmu dengan tentunya ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka dia ada di jalan Allah. Amin ya Rabbal. Ya. Baik, yang kedua, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Boleh dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka, grup Kamboja, boleh. Yang rumahnya dekat kuburan siapa? Baik, jadi mau bahagia dalami ilmu terus, Bu. Sekali lagi, orang kalau ilmunya benar pasti tutur katanya, sikapnya juga baik. Jadi kalau ngaku berilmu tapi kalau kasar, ilmunya nggak dirahmati oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, ibu udah mau siap, rumah udah rapi, udah rapi semua. Pas ibu mau berangkat sampai halaman ya, di depan pintu atau di halaman rumah, ibu dapat telepon dari adiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Dek? Ibu meninggal, ibunya ibu meninggal atau ayah meninggal. Ibu udah mau datang ke majelis ilmu, mau berangkat, dapat berita dari adiknya, ibunya ibu atau bapaknya ibu meninggal. Ibu tetap berangkat atau enggak? Tetap berangkat atau enggak? Mestinya ibu tetap berangkat. Iya, mestinya ibu tetap berangkat. Kenapa? Ini ceritanya ibunya ibu ini meninggalnya lagi umroh sama adik gitu. Loh, ibu nggak ngaji kenapa? Nggak berangkat kenapa? Iya. Ya, jadinya dia ya ibunya ibu lagi umrah sama adiknya ibu meninggal di sana. Masa ibu terus nggak ngaji ngapain? Bu, sebetulnya gini yang ingin saya katakan. Kadang-kadang kita ini dikondisikan oleh keadaan. Padahal mestinya kita lah yang mengkondisikan keadaan. Ya katakanlah orang tuanya meninggal di kampung. Sudah datang dulu ke majelis ilmu. Ustaz, teman-teman, ini saya dapat berita duka ibu saya atau ayah saya meninggal. Tolong Ustaz didoakan ya, tolong cobakan langsung. Walaupun mungkin hanya 5-10 menit, Ustaz langsung izin. Dia dapat pahala sempurna. Artinya kita itu jangan dikondisikan keadaan, tapi bagaimana kita mestinya mengkondisikan keadaan. Dan itu tandanya orang yang berilmu. Nggak emosi, nggak marah-marah. Ada kan Bu yang gampang marah? Ya. Udah tua marah-marah. Marah itu gampang Bu, tapi efeknya panjang. Nih mohon maaf, nih Bu, lebih-lebih Ibu ke anak, jangan sampai berlebih-lebihan di dalam memarahin anak. Jangan berkasar-kasar, jangan pilih kasih nampak
ke anak satu, ke anak yang lain. Jangan bu, jangan berkasar-kasar, jangan pilih kasih, jangan berlebih-lebihan dalam memarahi. Kenapa? Karena ibu nggak tahu loh bu, di usia tua renta nanti ibu akan berlabuh di anak yang mana. Oh, ada? Nah, jadi mau bahagia, dalami ilmu terus. Ibu merasakan ada nggak manfaatnya menuntut ilmu? Kalau nggak ada nggak usah ngaji bu. Ya, kalau ada berarti kan itu bagian. Coba salah satunya. Langkah pertama dapat pahala, diampuni kesalahan dosanya. Langkah kedua diangkat derajatnya. Bermajelis ilmu bu, bisa dapat pahala, nilai pahala menuntut ilmu, nilai pahala silaturahim. Bisa ketawa bersama loh bu. Coba kalau di rumah bu ketawa sendiri. Iya. Astagfirullah. Yang ketiga, mau bahagia pilihannya apa? Amalun sholih, banyak berlaku amal yang baik, banyak amal kebaikannya. Amal sholih, amalun sholih, banyak amal kebaikannya. Amalun sholih. Tadi setiap kebaikan nilainya ibadah. Contoh tahajud ibu. Tahajud yang lengkap itu dibarengi dengan 6 amalan. Apa saja ibu? Rajin bangun malam, rajin salat malam. Salat tahajud yang lengkap itu dibarengi dengan 6 amalan, maka dia akan nikmat di dalam keseharian. Termasuk amal saleh. Apa itu? Apa? Tahajud yang lengkap kalau dibarengi dengan 6 amalan. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu deh. Gitu ya, nggak apa-apa nih. Masya Allah. Bu, kalau sudah tahajud itu satu kebaikan. Tapi baru dikatakan 2 rakaat itu juga tahajud, tapi bukan tahajud yang lengkap ya. Kalau tahajud yang lengkap kan yang sebenarnya kan 11 rakaat dengan witir. Tapi tahajud yang istimewa yang lengkap itu kalau dibarengi dengan 6 amalan. Tidak bisa dilakukan hanya 10 menit, 15 menit, setengah jam aja mungkin rasanya nggak bisa. Jadi tahajud yang lengkap dibarengi dengan 6 amalan. Apa itu? Yaitu perbanyak doa. Mohon maaf ibu sering melazimkan 5 doa yang ada dalam Al-Quran dan 5 doa yang dari hadis Nabi. Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Bu nanti suatu saat minta sama ustadznya, Ustadz tolong ringkesin. Kalau datang lagi diringkesin itu doa-doa yang dalam Al-Quran, bilang bu sama ustadznya. Ya bu, jadi tahajud yang lengkap dibarengi dengan 6 amalan. Satu apa? Perbanyak doa. Zikir. Ya, jadi tahajud yang lengkap dibarengi dengan doa, zikir. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung? Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Masya Allah, ya Allah. Enggak, ini tahajud, tapi tahajud itu terzikir yang banyak. Istighfar yang ketiga. Lain. Doa, zikir, istighfar ini beda-beda loh bu. Kalau doa Rabbana dzalamna, Rabbana atina, Rabbana hablana. Kalau zikir itu kaitannya penyebutan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwata illa billah. Kalau istighfar astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah. Atau ibu maksimalkan
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yaitu Sayyidul Istighfar. Makanya ketika baca Sayyidul Istighfar atau istighfar itu Ibu dengan penghayatan. Doa juga begitu. Kalau benar doa kita, zikir kita, istighfar kita, insya Allah hati kita akan lembut. Tadi perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran. Coba deh Ibu rasakan habis sholat tahajud itu, atau sebelum tahajud boleh baca Quran dulu, atau setelah tahajud baca Quran. Nikmat Bu. Walaupun kita nggak ngerti artinya Bu. Jangankan gitu, Bu bangun nih jam 3 malam atau setengah 4, langsung setel murotal itu. Bu, mungkin dari ke kamar mandi atau suasana rumah itu, nanti terasa nikmat suasananya Ibu. Ya, baca Quran. Kemudian sholawat Nabi. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Takbir? Tahlil? Tasbih? Sholawat Nabi? Sholawat Nabi? Pinter gitu kok. Sholawat Nabi bisa. Loh ya enggak? Betul kan? Jadi kalau sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bisa. Astagfirullah. Ya Allah, ya kan. Yang keenam apa Bu? Tadi kan perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi. Satu lagi gantian yang dari Bu, masa aku terus? Bu, sebetulnya yang keenam ini amalan yang paling ringan, gampang, kapanpun bisa dimanapun dilakukan, berpahala besar, mendatangkan keberkahan yang banyak. Apa itu? Apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Mendoakan orang lain. Kalau tadi kan doa untuk diri dan keluarga. Bu, ini contoh. Ya Allah, kalau saya nih Bu, saya mewajibkan diri saya. Ya Allah, setiap saya habis sholat saya berdoa gini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Qayyum. Berilah petunjuk, hidayahmu, rahmatmu, rezeki yang baik dan halal, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat pada diriku, keluargaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan tetanggaku, dan murid-muridku. Kalau waktunya panjang saya sebut yang di pondok kopi, pondok kelapa, ya, pondok bambu, ya. Kalau iya memang saya begitu. Saya nggak nanti baru yang terakhir, baru yang muslimin dan muslimat. Kenapa? Ketika saya nyebut misalkan ibu-ibu majelis taklim yang muhajirin, pondok kopi, pondok kelapa, pondok bambu, karena saya memang isi semua itu sudah jelas itu Bu. Mengerti nggak? Contohnya ibu di komplek Bu, ya Allah siapapun yang di komplek ini, di lingkunganku ini belum kau beri petunjuk hidayah, berikan petunjuk hidayah kepadanya. Siapa yang sakit, angkat sakitnya. Siapa yang susah sulit, angkat susah sulitnya. Siapa yang rezekinya seret, mudahkan, lancarkan. Ya Allah, siapa yang ibadahnya belum baik, baikin. Siapa yang rumah tangganya belum baik, baikin. Walaupun mohon maaf Bu, ibadah kita sendiri masih belum baik. Mengerti nggak? Malaikat akan mengaminkan, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah hamba-Mu ini baik sekali. Dia mendoakan teman, sahabat, saudara, tetangganya, ya Allah berikanlah doa-doa yang baik itu, kembalikan untuknya. Amin. Jadi balik ke kita lagi. Makanya orang seperti ini dia akan nikmat Bu. Orang munafik nggak pernah pun doain orang lain. Jangankan doain orang lain, doa diri sendiri aja enggak Bu. Tapi orang beriman tuh nikmat.
Doa yang baik kita minta agar teman, saudara, tetangga diberkahi, diaminkan malaikat, balik lagi ke kita. Makanya orang beriman tuh sesama muslimah ya, kalau dia muslimah, teman-temannya itu senang, Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, aku senang banget ketemu situ, alhamdulillah baiknya, insya Allah nggak lupa ngedoain situ, kan nyaman, Bu, nggak ketus, nggak jutek, assalamualaikum, salam, gimana kabar, baik, kemana, depan, dari mana, belakang, astagfirullah. Amal solih, beramal solih janganlah ditunda-tunda. Tadi kullu ma'rufin shadaqah. Ya, amal solih. Apa pilar kebahagiaan yang keempat? Husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Husnul khuluq apa? Ya, berakhlak mulia. Husnul khuluq. Husnul khuluq, berakhlak mulia. Ya, husnul khuluq. Bu, apa kata Nabi? Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah itu, Bu, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, di antaranya dua faktor utama. Karena kebahagiaan itu Allah berikan padanya, apa itu? Takwa dan berakhlak mulia. Di akhirat nanti, Bu, ada orang ibadahnya hebat, dipandang orang istimewa ibadahnya, tapi sayang akhlaknya nggak baik, akhlaknya buruk. Yang satu ibadahnya biasa-biasa saja tapi akhlaknya mulia. Masya Allah, Bu, yang akhlaknya mulia ini dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi daripada orang yang ibadahnya hebat. Umrah berulang kali, ya, tapi akhlaknya nggak baik. Yang satu umrah nggak pernah, dia nggak diberi rezeki oleh Allah, tapi akhlaknya baik. Dia santun, dia bijak, dia jujur, dia amanah, ya. Dia menyenangkan yang lainnya. Dia tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Jadi orang yang berakhlak mulia itu, Bu, diibaratkan apa? Kalau pohon itu seperti pohon kelapa. Kelapa itu, Bu, coba lidinya untuk, ya, untuk sapu. Daunnya untuk depan. Airnya minum. Kelapanya santan, ya. Pohonnya ya untuk rumah, untuk jembatan. Sampai orang Betawi itu, Bu, ya, akarnya aja dibuat roti loh, Bu. Lah iya kan, namanya saking manfaatnya. Masya Allah. Dan dia kelapa itu lihat, dia musim terus loh, Bu, ya kan, bermusim terus dia. Dan tahun ini kelapa termasuk ranking yang bagus, ya. Sampai 35-40 ribu loh, Bu, kemarin. Orang yang akhlaknya mulia itu, Bu, yuk kita baca hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik, mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, ngerti nggak? Ibu, saya mau tanya, tolong sebutkan 5 sifat
buruk istri yang membuat suami melarat dan mempercepat mati. Halo. Assalamualaikum. Ibu, tolong sebutkan 5 sifat buruk atau 5 sifat akhlak istri yang membuat suami cepat melarat dan mempercepat mati. Loh, kalau istri dapat nih, mau saya cerita deh Bu. Ini saya contohkan, saya contohkan. Kisahnya gini. Judulnya ini belum ada di YouTube yang buat saya. Bu, suami yang bodoh, istri yang solihah. Mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Ceritanya begini ceritanya. Judulnya apa? Suami yang bodoh, istri yang nggak solihah. Ya, ini saya rubah, ini yang bener ya. Itu nanti ada lagi ceritanya. Suami yang bodoh, istri yang nggak solihah. Nah ceritanya gini Bu, begini ceritanya. Suaminya bilang, dia panggil istrinya, Ma, Mi, yang sini. Iya sebentar. Tuh jawabnya dia udah nggak solihah tuh juga. Sini sayang. Iya, ini lagi jalan, nggak sabar amat sih. Sini sayang, agak cepat dong. Iya, kamunya nggak sabaran. Nggak solihah jawabnya kayak gitu tuh Bu ya. Ada apa sih panggil-panggil? Kayak penting banget aja. Apa? Ada apa? Nggak gitu sayang. Alhamdulillah. Ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Terus? Iya. Loh, namanya istri nggak solihah Bu. Gini sayang, ya alhamdulillah. Tapi gini, dari 2.500.000 ini, mohon maaf sayang, aku mau kasih orang tuaku yang 1.500.000 gimana? Ya udah, kasih aja. Terus kasih terus. Ibu gara-gara istrinya ngomong gitu, suaminya takut, nggak jadi ngasih. Berarti suaminya bodoh, istrinya nggak solihah. Berarti yang menyebabkan suaminya ini buruk siapa? Istrinya. Berarti yang menyebabkan suaminya masuk neraka siapa? Ya cukup, alhamdulillah. Ini contoh tadi, suaminya bodoh, istrinya nggak solihah. Malah dia bilang ini, enggak kok sayang, aku cuman gurau, aku cari uang untuk kamu. Gitu dong katanya. Lain. Kalau suaminya solih, istrinya solihah. Nah, kalau suaminya solih, istrinya solihah gimana? Dia panggil, Mi, Ma, sayang sini. Ya Mas. Solihah. Sini sayang. Ya Mas, maaf ya, sebentar aku lagi menuju. Istri solihah. Dia datang, ada apa Mas? Kok panggil-panggil, kayaknya ada sesuatu yang lain ini hari. Iya sayang, alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Ada apa? Alhamdulillah, ini bulan ini aku sayang dapat bonus 2.500.000. Terus kenapa? Solihah. Iya sayang, tapi mohon maaf ya sayang, mohon maaf. Tapi yang 2 jutanya, aku mau, ya kalau yang tadi kan kalau yang ini enggak, kan soalnya ini. Tapi yang 2 jutanya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Ya Allah Mas istighfar kamu. Kamu kok hitung-hitungan banget sama orang tua kamu? Nggak boleh gitu kamu sayang. Itu rezeki memang untuk orang tuamu, hanya wasilahnya kamu. Nggak boleh, kasihkan semua saya. Mohon maaf ya sayang ya, sebentar ya. Kenapa Mi? Enggak, sebenarnya aku selama 7 bulan ini, mohon maaf, aku juga sebetulnya diam-diam juga nabung. Sebentar ya. Dia masuklah
Ya, dia masuklah ke kamar, Bu, dia bawa uang. Ya, sayang, alhamdulillah kalau kamu mau kasih orang tuamu, ini tabunganku yang selama 7 bulan ini, tolong juga berikan untuk orang tuamu. Orang tuamu kan juga orang tuaku. Jarang. Jarang atau nggak ada? Halo, assalamualaikum. Tuh, Bu, contohnya ya, suami yang bodoh dengan istri yang nggak salih kayak gitu, najis tau, nggak baik itu tadi. Kenapa? Akhlaknya baik, bahagia sekali loh, Bu, kalau seorang suami punya istri yang solihah, punya suami yang solih. Bahagia banget, Bu. Dan letaknya di sini akhlak. Makanya kalau seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri, Bu, udah kurang cantik, judes cerewet bawel nyinyir, musibah banget loh, Bu, itu, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Masya Allah. Ya. Jadi husnul khuluq, berakhlak mulia. Mau bahagia, mohon maaf, Bu, berapa banyak pernikahan, Masya Allah, megah, mewah. Suaminya tampan, nggak taunya KDRT. Ya kan? Atau istrinya malah jadi pelakor. Ini masalahnya akhlak buruk, Bu. Pilih-pilih, Bu, betul. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih pedoman hidup, rugi, sengsara, dunia akhirat. Makanya mau bahagia, baikin akhlak kita dulu. Dalam satu ayat dijelaskan, Bu, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Kalau dia tidak memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Saya mau tanya sama Ibu, contoh. Kalau ada orang sudah haji 5 kali, umroh 7 kali. Mantap nggak? Sudah haji 5 kali, ya, umroh 12 kali. Mantap nggak? Biasa aja, Bu. Wajar lumrah, dong, dia pembimbing haji. Maksudnya bukan saya mengecilkan, nggak ada artinya walaupun sudah berulang kali ke tanah suci kalau masih punya sifat sombong. Mohon maaf, akhlaknya nggak baik, kasar, suka meremehkan orang, suka ngomongin orang. Na'udzubillah min. Tapi kalau akhlaknya baik itu Masya Allah, Bu, dia suka tadi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu, meskipun dia ahli ibadah. Ini kaitannya dengan kemuliaan akhlak tadi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Yang kelima, ya, apa pilar kebahagiaan? Yang kelima ini, Bu. Yang kelima adalah, yaitu apa? Usratul Islamiyah, rumah tangga yang Islam, rumah tangga yang sakinah mawadah. Tapi sebenarnya usrah Islamiyah, rumah tangga yang Islam. Suaminya baik, istrinya baik.
Istrinya baik, suaminya baik. Ibu-ibu ini kan disebut wanita solihah kan? Apa sih Bu sebutan tentang wanita solihah? Kalau kata Nabi, istri yang solihah apabila dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Itu istri solihah. Dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Ini sepuluh ketika akan istri yang solihah disawang dengan kelangan terkati semacam tanggal tua. Tapi juga ada ungkapan tentang istri solihah yang lain. Apa itu tentang istri solihah? Gimana ungkapannya? Ungkapan tentang istri solihah kan sangat sadu dan menyentuh, Ibu. Gimana, Bu? Ungkapan tentang istri solihah itu sangat sadu dan menyentuh loh, Bu. Apa itu? Setiap mana, Bu? Setiap keindahan dunia hanya istri. Setiap keindahan dunia adalah istri ya. Makanya coba aja nanti pulang rumah biasanya assalamualaikum, sekarang assalamualaikum. Istri salihah. Kalau ngomong sama suami yang lembut, nggak boleh nunjuk-nunjuk, nggak boleh nunjuk-nunjuk, nggak boleh jauh-jauh, nggak perlu sambil pegang pinggangnya suami kalau mau. Loh, istri soleh gitu, Bu. Nih saya tambahkan, Bu. Istri soleh zaman dulu, kalau suaminya mau bepergian keluar rumah, cari nafkah, cari rezeki, berdakwah, berjian, hijrah, pokoknya itu kebaikan. Istri soleh zaman dulu, Bu, kalau pergi suaminya diantarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Istri soleh zaman dulu. Gimana? Sahabat belum selesai ceritanya. Apa yang dikatakan oleh istri soleh zaman dulu? Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Ya, saya ulangi. Hai sayangku, hai suamiku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram. Dan aku selalu menanti kehadiranmu, sayang. Istri solihah zaman dulu. Kalau zaman sekarang ibulah pelakunya. Mau berangkat ya? Iya. Hati-hati. Assalamualaikum, salam. Buat duit yang banyak. Ya itu bukan ibu-ibu kan solihah. Amin. Jadi yang kelima, bila keberadaan rumah tangga yang Islami. Makanya baiti di rumahku surgaku. Jangan sampai rajin nanti sama suami pasar tuh. Kamu sama suami ngomongnya kok makamu. Giliran cuma tukang sayur. Ini berapa ya, Bang? Loh, ada lo yang kayak gitu? Ih. Ya, kamu sama suami kok. Pak, suaminya baik-baik banget. Pak, tidur dulu sana, belum ngantuk, ngerti gak sih? Kalau enggak, di sini wanita-wanita solihah yang malam tahajud, dia beri baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah. Amin ya Rabbal. Yang keenam, ya memang pilarnya ini baik semua, Ibu. Yang keenam apa? Gantian dong. Ini pilar kebahagiaan dan inilah kunci yang utamanya. Yang kelima tadi usratul islamiyah, rumah tangga yang islami. Yang keenam apa? Gantian dong, masa aku terus?
Nggak apa-apa nih saya lagi. Yang keenam adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bu, kalau sudah takwa, Bu, rezeki, ketenangan hidup, jalan keluar, semuanya ampunan, furqan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Dan inilah pilar kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal. Ya. Silakan Ibu, masih ada waktu, saya beri. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Makanya kalau kita sudah sampai makomnya takwa, itu surat 49 ayat yang ke-13. Tentang takwa, surat 49 ayat 13. Kalau rumah tangga Islam itu doa kita itu, Bu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau rumah tangga yang Islami, ya tadi. Kalau yang keenam, takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Bu, nggak ada yang mulia di kolong langit ini kecuali yang bertakwa kepada Allah. Baik Bu, number 7. Number 7. Masya Allah. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah alhamdulillah selesai. Kan sudah bertakwa kepada Allah kan puncaknya kan? Ya. Baik Bu, mari kita berdoa. Atau mau ada pertanyaan silakan. Saya beri kesempatan 5-10 menit jika ada. Ya, silakan Bun, ada pertanyaan? Bu, kalau udah bicara akhlak mulia tadi, di antaranya murah senyum, menyenangkan orang. Ada yang berbuat salah belum minta maaf, dia sudah memaafkan. Tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Jadi orang tuh Bu merasa ngeliatnya nyaman. Nggak pernah ngomongin orang. Bu, di majelis ilmu saja bisa gerus temen loh Bu. Di majelis ilmu bisa gerus temen loh Bu. Contohnya, lihat bajunya norak. Urusan amat sih kamu, kepo banget sih. Kenapa? Dia suka dengan warna itu, dia beli dengan duit-duitnya sendiri. Dia nggak ngutang, ya kan Bu? Loh, itu merusak hati Bu. Ya. Sudah, lihat. Astagfirullah. Na'udzubillah nih. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan 3 doa. Ibu mohon maaf ya, khusus yang 3 doa ini lazimkan ya. Lazimkan, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya.